Kembali di Sidik Jari pemirsa, anggota Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten berhasil membongkar gudang mafia minyak goreng di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Inilah video amatir milik Subdit Indak di Treskrimsus Polda Banten saat melakukan penggerebekan gudang mafia minyak goreng yang melakukan penimbunan. Polisi meringkus pelaku AR selaku Direktur Gudang CV Jongjing Pratama. Pelaku yang memiliki 10 pegawai mengemas ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium. Dengan cara 40 lipat ini, Jongjing mengeruk untung berlipat. Pihak Polda Banten berhasil membongkar mafia minyak goreng ini setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Warga menemukan adanya indikasi kecurangan dalam pendistribusian minyak goreng curah yang dikemas dalam plastik berhadiah sabun cuci sebagai promo untuk menarik minat beli masyarakat lain. Mereka menyiapkan alat ini alatnya banyak sebenarnya Pak. Ini sebagian saja disiapkan dan dirakit untuk mengisi minyak goreng curah dengan dalam minyak goreng premium. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pengurusan SNI. Dia menggunakan produk milik PT orang lain. Sehingga terbit SNI ini akan kita dalami bagaimana ceritanya perusahaan yang bergerak di bidang jasa trading tapi bisa mengurus SNI. Kemudian terkait dengan label halal, ini dia belum punya sertifikat dan kemudian dia belum memiliki izin edar. Aksi mafia minyak goreng di Banten sudah dibongkar polisi. Lalu untuk mengetahui informasinya lebih dalam, kami sudah terhubung dengan Kepala Bidang Humas Polda Banten, Komisaris Besar Polisi Sinto Silitonga. Selamat siang Pak Sinto. Selamat siang Mbak. Ya Pak, pertama kami sampaikan apresiasi atas terbongkarnya kasus mafia minyak goreng ini Pak. Pertama Pak, dari temuan tim Bapak, berapa liter minyak goreng curah yang berhasil diamankan? Sampai dengan penyitaan pada tanggal 28 Maret, penyidik di Treskrimsus Polda Banten berhasil menyita 1.100 liter minyak goreng yang sudah berubah menjadi kemasan dengan merek Laban. On the spot, di dalam TKP-nya sendiri, penyidik juga melakukan penyitaan terhadap minyak goreng curah yang ada di dalam toren, ada jumlahnya 9 dalam perkembangannya, dengan isi sekitar 5 ton minyak goreng curah. Jadi total barang bukti sampai dengan sekarang bisa mencapai 6 ton dari penyidik di Treskrimsus sampai dengan hari Kamis ini. Demikian. Baik, ini ada lebih dari 6 ton minyak goreng curah yang diamankan. Ini kan jumlahnya banyak Pak, besar. Nah, dari mana sebenarnya pelaku mendapatkan minyak goreng ini Pak? Ya, ini sangat menarik sekali memang karena sesuai dengan fakta hukum, terakhir delivery order minyak 2 DO atau sekitar 40 ton dikirimkan pada 14 Maret 2022. Dan dalam kurun waktu 2 minggu ternyata sisa hanya 6 ton. Dengan demikian jumlah besar ini ternyata sudah terdistribusi oleh kelompok pelaku. Dan kami sudah mengantongi dari mana sumber minyak goreng curah dalam bentuk delivery order ini. Dan kami juga yakinkan bahwa akan melakukan pemeriksaan terhadap sumber DO yang harusnya dikirimkan ke pasar-pasar tradisional seperti Pasar Rau di Kota Serang, tetapi dibelokkan ke CV Jongjing Pratama. Kami saat ini belum bisa membuka informasinya, tetapi itu menjadi bagian dari penyidikan. Kami akan buka setelah ada pemeriksaan lanjutan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Sinto, ini kan sejauh ini baru 1 pelaku yang diamankan ya, Pak. Tapi dia ini bekerja apakah dalam beberapa jaringan atau seperti apa, Pak? Ya, kami sampaikan bahwa penyidik di Treskrimsus Polda Banten sesuai dengan perintah Bapak Kapolda Banten untuk tegas melakukan penindakan terhadap sindikasi. Karena kami lihat ini terstruktur dan sistematis. Ada gudangnya, ada mesinnya, ada toren, ada alat angkut, kemudian pegawai. Dan belakangan juga diketahui bahwa tersangka AR yang juga adalah Direktur CV Jongjing Pratama ternyata juga menerima gaji bulanan. Itu artinya ada orang yang menggerakkan pemodal atau orang yang mengeluarkan investasi cukup besar untuk bisa menggerakkan kejahatan ini untuk diminta pertanggungjawaban. Selain itu juga kami akan meminta pertanggungjawaban terhadap orang yang membelokkan delivery order minyak goreng curah yang harusnya turun ke pasar-pasar tetapi kemudian masuk ke CV Jongjing Pratama. Jadi kami pastikan tersangka tidak hanya tunggal, akan ada tersangka-tersangka lainnya dalam peristiwa
pengemasan minyak goreng curah ke minyak kemasan ini. Demikian, Mbak. Baik, kemudian untuk pemodal atau investor tadi, apakah sudah diketahui identitasnya, Pak? Ya, tentu saja dari pemeriksaan saksi-saksi, kemudian pendalaman, penyidik sudah mengidentifikasi siapa yang memberikan modal usaha sebagai aktor intelektual dari kejahatan ini. Segera akan dilakukan upaya hukum terhadap yang bersangkutan dan informasi publiknya kami akan sampaikan kembali kepada masyarakat. Tapi untuk pemodal ini berasal dari Indonesia juga ya Pak, artinya WNI juga? Ya, benar sekali. Baik tersangka operator yang melaksanakan kegiatan di lapangan, yang juga memberikan modal atau investasi terhadap kejahatan ini juga orang dari kita, warga negara Indonesia, sehingga segera kita akan lakukan upaya hukum terhadap mereka. Baik, Pak Sinto, kan kita lihat bahwa minyak curah ini dikemas menggunakan merek tertentu. Apakah merek yang digunakan ini memang sudah ada atau hanya dibuat-buat, Pak, oleh pelaku? Ya, konteksnya ternyata di dalam label yang dibuat oleh pengusaha ini tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar. Jadi konteksnya Laban itu adalah merek yang mereka gunakan hanya pada label untuk mengatakan seolah-olah minyak goreng itu adalah dalam kemasan yang premium. Nah, konteksnya lagi dia menampilkan di dalam etiket label seolah-olah halal. Tetapi faktanya ternyata tidak memiliki sertifikasi halal. Dan CV Jongjing Pratama hanya memiliki nomor induk berusaha perdagangan besar. Tetapi dalam prakteknya mereka memproduksi. Jadi harusnya mereka memiliki izin usaha industri dan surat izin usaha perdagangan produsen untuk dapat melakukan produksi minyak goreng kemasan. Nah, disinilah pelanggarannya dan label hanya untuk menarik minat seolah-olah barang tersebut sudah halal, sudah layak edar, dan sudah beretiket merek, sehingga diterima oleh pasar. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Kombes Pol Sinto Silitonga selaku Kabid Humas Polda Banten atas informasinya. Kita berharap pelaku lain bisa cepat ditangkap juga, Pak.